Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Ardan dengan NIM 220950171 kelas PTKC angkatan tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir final mata kuliah analisis desain sistem informasi. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu pembuatan web sistem informasi jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah analisis dan rancangan sistem. Nah, yang pertama di sini adalah ada planning atau perencanaan, menentukan website apa yang akan dibuat, kemudian masuk di desain. Kemudian di sini kita menentukan desain interface halaman website yang akan kita buat seperti apa. Kemudian ada scripting atau pemrograman. Nah, pada tahap ini itu kita mencoba untuk membuat codingan berdasarkan ide pada tahap sebelumnya. Kemudian kita masuk di testing atau uji coba. Nah, tahap uji coba ini yaitu kita melakukan pengujian terhadap website untuk mengecek apakah halaman website tersebut bisa kita akses atau tidak. Kemudian ada promotion atau promosi. Nah, setelah semuanya berjalan dengan baik, selanjutnya kita akan melakukan promosi, entah itu kepada teman-teman, kerabat, ataupun orang yang berada di sekeliling kita. Kemudian yang terakhir itu ada maintenance atau pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini yang dimaksud adalah pemeliharaan ini dilakukan untuk mencegah website di segala ancaman yang bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita masuk di rancangan sistem. Nah, di sini rancangan ada berapa terbagi menjadi dua, yaitu ada register. Nah, pada register kalian itu adalah ada start, kemudian masuk di registrasi, kemudian masukkan data, kemudian kita masukkan cek username apakah sudah terpakai atau belum, kemudian berhasil. Nah, kemudian ada login. Kita di sini bisa kita lihat bahwa ada diagramnya, itu ada start, login, masukkan username atau dan password, kemudian cek username, password, dan label user, kemudian akan berhasil. Kemudian kita masuk di DPD atau data flow diagram. Nah, di sini kita bisa melihat langsung bahwa jadi untuk DPD ini yaitu kurang lebih kerangkanya itu seperti ini. Ada landing page, kemudian masuk di login. Nah, di login ini ada terbagi menjadi ada admin, ada user. Kemudian di user ini ada data mahasiswa. Nah, kemudian ada di admin ini kita masuk di data mahasiswa, kemudian terbagi menjadi berapa, tiga, ada tambah, edit, hapus. Oke. Kemudian kita masuk di user case diagram. Nah, pada user case diagram ini di sini kita bisa melihat bahwa siapa-siapa saja yang akan bisa mengakses web ini, maka mereka akan bisa melakukan registrasi, melihat data, tambah data, edit data, hapus data, dan sebagainya. Kemudian untuk diagram activity-nya, pertama itu ada admin. Nah, sini admin akan melakukan login, kemudian data mahasiswa, bisa juga menambah, edit ataupun delete data, kemudian logout. Untuk usernya itu bisa login, lihat data mahasiswa, dan logout. Nah, untuk perancangan user interface-nya itu kurang lebih seperti ini yang saya buat. Di sini ada ada menu utama, itu selamat datang di jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Kemudian ada profil jurusan, yaitu jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Kemudian di sini juga ada visi misi dari jurusan kita, yaitu jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini ada juga pimpinan jurusan, mulai dari ketua jurusan, sekretaris jurusan, kaprodi jurusan PTIK, Tekom, dan kepala laboratorium. Nah, kemudian di sini ada juga prodi. Nah, di mana prodi ini terdiri dari dua, ada PTIK dan Tekom. Kemudian kontak. Nah, yang dimaksud dengan di sini adalah kontak, yaitu kontak jurusan, mulai dari email dan sebagainya. Kemudian di sini ada halaman utama, yaitu login. Di sini kita bisa masukkan username kita sama password. Nah, kemudian ada file web sistem informasi. Di sini ada beberapa file yang kita masukkan, mulai dari ada gambar,
atau kuliah dan sebagainya. Kemudian menu-menu web. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa menunya itu kurang lebih seperti ini. Selamat datang di jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, di bagian atas itu ada login sama register. Di situ kita bisa mengklik keduanya ketika kita sudah masuk di web menu utama ini. Kemudian ada halaman profil, Nah, di halaman profil ini dia menjelaskan definisi jurusan JTIK, entah dari tahun berdiri, pimpinan-pimpinan jurusannya, dan visi misi dari jurusan tersebut. Kemudian ada pimpinan jurusan. Nah, di sini pimpinan jurusan terdiri dari Kepala Jurusan Teknik Informatika ada Bapak Dr. Mustari Lamada SPDMT, kemudian ada Sekretaris Jurusan Dr. Sanatang SPDMT, kemudian ada Kaprodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer ada Bapak Fatal SPDMN, kemudian ada Bapak Dr. Satria Gunawan Sain SPDMT selaku Ketua Prodi Teknik Komputer. Nah, kemudian terakhir itu ada Bapak Kepala Laboratorium Jurusan Teknik Informatika dan Komputer ada Bapak Dr. M. Jumadi M. Parengreng SST M.Com. Nah, di sini ada halaman prodi dan kontak. Nah, di prodi ini di jurusan kita itu terdiri dari dua prodi PTIK dan Tekom. Nah, untuk kontaknya itu di sini tertera dari nama jurusan, berada di jalan mana, dan kode pos yang tertera di halaman web tersebut. Kemudian ada halaman login. Nah, di sini kita bisa memasukkan username kita dengan password, maka kita sisa mengklik submit, maka kita akan masuk di website jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, ketika kita sudah masuk username sama password, maka kita melakukan penyimpanan data, atau kita bisa mengecek data-data apa saja yang berada di dalam web jurusan tersebut. I've been thinking about you.